kegagalan terhadap suatu fungsi penilaian risiko merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Menuntut kategori suatu risiko apakah itu rendah, sedang, tinggi, ataupun ekstrim dapat menggunakan metode Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Definisi hazard. Hazard adalah faktor-faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu berupa barang atau kondisi dan mempunyai potensi menimbulkan efek kesehatan maupun keselamatan pekerja serta lingkungan yang memberikan dampak buruk. Pengertian atau definisi hazard ialah segala sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Faktor bahaya K3 di tempat kerja. Secara umum terdapat 5 faktor bahaya K3 di tempat kerja, di antara lain 1. Faktor bahaya biologi seperti jamur, virus, bakteri, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor bahaya kimia seperti gas, debu, bahan beracun, dan lain-lain. 3. Faktor bahaya fisik atau mekanik atau seperti mesin, tekanan, dan lain-lain. 4. Faktor bahaya biomekanik seperti posisi kerja, gerakan, dan lain-lain. 5. Faktor bahaya sosial psikologis seperti stres, kekerasan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah risiko dan hazard dalam tahap pengkajian asuhan keperawatan. Berikut ini adalah data atau beberapa hal yang dapat terjadi dalam proses pengkajian, yaitu yang pertama adalah informasi atau data yang diberikan pasien atau keluarga pasien kurang lengkap. Yang kedua yaitu kejadian tertularnya penyakit saat perawat melakukan pengkajian dapat melalui kontak fisik maupun lewat udara. 3. Sikap perawat, persepsi, pengetahuan, dan pencari informasi dapat memfasilitasi atau menghambat dalam penggunaan pedoman praktik klinis atau pengkajian oleh perawat dan akibatnya membahayakan keselamatan pasien. Menurut Faiz Muradi et al. 2020. Risiko dan hazard dalam penyusunan intervensi keperawatan. Perencanaan hasil pengkajian yang dilakukan perawat dapat memunculkan adanya kesalahan. Misalnya, perawat yang salah pada saat mengkaji, maka hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam memberikan proses perawatan atau pengobatan, sehingga kesehatan pasien menjadi terganggu. Perawat yang salah dalam menentukan perencanaan tindakan keperawatan maka dapat berdampak pada perawat sendiri. Misalnya, perawat dapat tertular penyakit dari pasien. Mandias, RC, DKK 2021. Merupakan contoh upaya dalam mencegah serta meminimalkan risiko dan hazard pada tahap implementasi. Yang pertama, perawat menjaga diri dari infeksi dengan mempertahankan teknik aseptik seperti mencuci tangan, memakai APD lengkap, serta menggunakan alat kesehatan dalam keadaan steril. Yang kedua, perawat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan tindakan. Misal, perawat hendaknya memperhatikan bagaimana cara menutup jarum suntik yang benar. Yang ketiga, perawat menghindari kontak langsung dengan segala macam cairan pasien apabila dirasa sistem imunitas tubuh sedang menurun atau tidak menggunakan Risiko dan hazard dalam evaluasi asuhan keperawatan. Risiko dan hazard dalam evaluasi asuhan keperawatan. Saat perawat melakukan evaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan, tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya kesalahan. Misalnya, perawat lupa dalam mendokumentasikan atau menginformasikan data pasien ke dalam catatan atau dokumen pasien, sehingga tindakan yang sudah dilaksanakan oleh perawat tidak terekam dan terdokumentasi dengan baik. Peran kerja tim untuk pasien safety. Tenaga kesehatan memiliki peran dalam menciptakan pelayanan yang bermutu. Peran perawat dalam keselamatan pasien tergambar dan banyak hal yang terkait dengan kebutuhan keselamatan pasien. Salah satunya adalah budaya keselamatan. Menurut Hadi tahun 2017, Salas tahun 2005 menyebutkan bahwa kerja sama tim secara garis besar terdapat 5 komponen kerja sama tim, yaitu kepemimpinan tim, pemantauan kinerja mutual, perilaku cadangan, kemampuan beradaptasi, dan orientasi tim. Di dalam kerjasama tim dibutuhkan rasa ingin saling membantu antar tim agar mencapai tujuan dengan baik. Dalam penerapan budaya keselamatan pasien, kerjasama tim yang baik antar perawat pelaksana akan mendukung penerapan budaya keselamatan pasien menjadi lebih baik. Dan keluarga sebagai partner di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya bahaya dan adverse events. Adapun contoh dari peran pasien dan keluarga dalam pengurangan risiko terkait pelayanan kesehatan yang itu sebagai berikut.
Yang pertama, menerapkan prosedur cuci tangan yang benar. Yang kedua, membatasi pengunjung pasien. Yang ketiga, menerapkan etika batuk yang benar. Aplikasi pengontrolan dan pencegahan infeksi, prosedur invasif. Dalam pengaplikasian strategi pencegahan dan pengendalian infeksi dilakukan untuk mencegah atau membatasi penularan di tempat layanan kesehatan termasuk di dalamnya, yaitu sebagai berikut. 1. Menjalankan langkah pencegahan standar untuk semua pasien. 2. Memastikan dilakukannya trias, identifikasi awal dan pengendalian sumber. 3. Menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas kasus-kasus suspek infeksi COVID-19. 4. Menerapkan pengendalian administratif. 5. Menerapkan pengendalian lingkungan dan rekayasa Terjadinya adverse event terkait prosedur invasif atau kejadian yang tidak diharapkan terjadi karena beberapa penyebab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri atau komplikasi penyakit yang tidak berhubungan dengan tindakan medis yang dilakukan dokter. Yang kedua yaitu hasil dari suatu resiko yang tidak dapat dihindari, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu resiko yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Yang kedua yaitu direct atau bawaan pabrik. Yang ketiga yaitu pemeliharaan yang tidak memadai. Yang keempat yaitu alat kesehatan dimodifikasi sendiri. Yang kelima yaitu penyimpanan alat kesehatan yang tidak memadai. Yang keenam yaitu penggunaan yang tidak sesuai prosedur. Dan yang ketujuh yaitu tidak mengacu SOP atau alat kesehatan. Yang kedelapan yaitu minimnya buku manual dan kurangnya penelitian. Yang ketiga yaitu ada sumber daya manusia. Selanjutnya adalah contoh upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap implementasi. Yang pertama itu adalah perawat menjaga diri dari infeksi dengan mempertahankan teknik aseptik seperti mencuci tangan, memakai APD lengkap, menggunakan alat kesehatan dalam keadaan steril. Kemudian adalah perawat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan tidak terburu-buru dalam melakukan tindakan. Misalnya seperti perawat hendak memperhatikan cara menutup jarum suntik yang benar. Kemudian adalah perawat menghindari kontak langsung dengan segala macam cairan pasien apabila dirasa sistem imunitas tubuh sedang menurun atau tidak menggunakan APD. Dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap evaluasi. Mengidentifikasi sumber bahaya yang mungkin terjadi saat menyusun evaluasi keperawatan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya baik pada pasien maupun perawat. Memperhatikan setiap perkembangan atau respon yang ditunjukkan pasien setelah selesai diberikan tindakan keperawatan.